Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, mana semangatnya? Ini semangatku. Jumpa lagi dengan saya Kak Fatkur. Kali ini kakak akan membawakan materi tentang bullying. Fight bullying, lawan bullying. Menciptakan komunitas yang lebih aman untuk semua orang. Kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu bullying, jenis bullying, dampak bullying, bagaimana cara mengenali tanda-tanda bullying, tindakan pencegahan yang seperti apa, dan bagaimana menanggapi bullying. Oke, siap-siap adik-adik? Oke, dengarkan baik-baik ya. Bullying atau perundungan melibatkan perilaku agresif berulang. Ingat ya, kata berulang. Jadi dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Bullying dapat terjadi secara langsung. Bullying bisa dapat terjadi secara langsung, bisa juga lewat online cyberbullying dan di berbagai lingkungan termasuk sekolah, tempat kerja, dan ruang sosial. Sudah paham adik-adik? Sekarang kita kenalan yuk. Apa sih jenis-jenis bullying? Yang pertama yaitu physical bullying atau bullying fisik. Contohnya seperti memukul, mendorong, atau agresi fisik lainnya. Terus yang kedua adalah verbal bullying. Contohnya seperti menyebut atau menghina dan bentuk bahasa menghina lainnya. Siapa nih yang suka menghina orang? Kita stop mulai dari sekarang ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah social bullying atau sosial. Contohnya suka menyebar rumor, mengucilkan orang lain, mempermalukan orang di depan publik. Ya. Yang keempat adalah ini sangat perlu kita waspadai, yaitu cyberbullying atau ngebully lewat media sosial. Apalagi zaman sekarang kan banyak orang yang menggunakan media sosial atau gadget kan. Nah, hindari tuh melecehkan atau menghina orang lain di media sosial. Gitu ya adik-adik? Pinter. Nah, kakak akan kasih tahu nih dampak dari bullying itu apa saja sih? Yang pertama, dampak bagi si korban, yaitu peningkatan resiko depresi, kecemasan, sulit tidur, penurunan prestasi akademik, dan dalam kasus yang parah bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Bahaya kan? Nah, yang kedua, dampak bagi si pelaku. Risikonya justru lebih tinggi nih untuk mengalami masalah akademis dan perilaku kekerasan di kemudian hari. Mari kita kenali tanda-tanda dari orang yang sering kena bully. Yang pertama yaitu penarikan diri dari interaksi sosial. Maksudnya apa sih? Lah, orang itu kalau kena bully sering sekali menyendiri, suka menyendiri, suka bersedih gitu kan, tanpa diketahui gitu. Terus yang kedua, adanya perubahan fisik, misalnya cedera. Nah, dan sering nih kehilangan harta benda yang tidak dapat dijelaskan, gak jelas gitu hilangnya kenapa gitu. Terus yang ketiga, perubahan suasana hati. Nah, orang ini suka cemas, sedih sepanjang waktu. Jika teman-teman menemui orang yang begitu, mending langsung tanyakan deh apa masalahnya.
jangan-jangan sering kena bully sama orang. Perubahan perilaku, susah tidur, atau bahkan susah makan. Yang keempat, anak yang kena bully bahkan enggan berangkat sekolah karena takut kena bully mungkin. Atau sudah malas untuk berangkat sekolah. Nah, bahaya kan? Bagaimana sih tindakan kita dalam mencegah agar tidak terkena bully? Yang pertama, tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Ya. Yang kedua, jalin pertemanan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Nah, cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Terus yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Maka jangan minder ya. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri kita agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Terus yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Terus yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, sebagian korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa. Namun, untuk mencegah bullying yang menghancurkan dirimu atau menghancurkan diri sendiri nih, sikapi dengan positif semua perundungan tersebut. Jadikan bulian sebagai sarana penyemangat agar kamu bisa meraih suksesmu. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membuli kamu. Terus yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Nah, cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut. Yang terakhir nih, kalau sudah tidak tahan sekali, laporkan pada pihak yang berwenang. Nah, bullying atau perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban bullying, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindak bullying ini ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang
berwenang untuk menghentikan bullying. Cara mencegah bullying ini dapat melakukan untuk menghindari diri sendiri atau orang lain dari kasus bullying. Jangan biarkan diri sendiri maupun orang terdekatmu menjadi depresi karena dijadikan korban bullying. Nah, dengan bersatu mendidik diri kita sendiri dan komunitas kita dan mengambil langkah positif atau proaktif, kita mari menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Memerangi penindasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Mari menjadi perubah yang ingin kita lihat di dunia. Thank you, sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.